Oke, baik. Jadi kita mulai aja untuk sesi 5 days free class pada malam hari ini. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman karena sudah hadir. Di sini ada Alvida. Wah, Alvida, thank you banget ya udah join nih di kelas yang akan aku bawakan malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat Alvida. Kemudian ada di Miastari, makasih banyak juga ya udah join. Ada Hairani juga ya, udah 3 hari nih, udah jalan hari keempat ya sekarang ya. Makasih banyak udah join sama Muhammad Nur Iska juga, makasih banyak ya karena sudah join. Jadi malam hari ini kita akan membahas lebih lanjut lagi ya, belajar perihal bahasa pemrograman Python. Mungkin di minggu depan kalau aku ada kesempatan, mungkin kita akan beralih untuk belajar lebih lanjut ya mengenai data analis ya. Mungkin nggak cuma Python aja nih, tapi kita akan membahas tentang yang lain seperti Excel. Kemudian kalau emang possible kita akan membahas tentang R, bahasa R gitu ya. Nah, jadi aku share screen aja ya untuk materinya. Seperti biasa, aku nggak menggunakan PowerPoint ya. Aku menggunakan website ya, platform yang dimana nanti di situ udah ada beberapa tutorial gitu ya, dimana teman-teman nanti bisa coba sendiri juga. Nah, kemarin sempat dapat masukan ya dari salah satu teman kita, kalau mau belajar itu bisa lewat Witri School, bisa juga lewat Tutorials Point. Nah, jadi Tutorials Point itu konsepnya sebenarnya sama seperti Witri School ya. Di sini teman-teman bisa pilih mau belajar bahasa apa, nanti di sini tuh isinya itu cukup lengkap gitu. Aku perhatiin ya. Nah, eh mirip-mirip kayak Witri School ya. Coba, Kak. Nah, ini kemarin bahas, bahas tentang set ya terakhir ya. Kemudian kita akan masuk ke dictionary malam hari ini. Nah, ini modelnya sama ya, gitu. Nah, cuman mungkin masih lebih lengkap Witri School kalau aku perhatiin. Nah, Witri School tuh udah sampai ke data science, kemudian ada FU, SA, SS, AWS dan sebagainya gitu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa ngambil beberapa referensi gitu. Mungkin targetnya menyelesaikan di satu platform dulu, terus kemudian nanti bisa pindah ke platform lain gitu. Nah, ini aku akan coba untuk mengorek dari platform lain juga ya. Jadi nggak cuma dari Witri School aja, mungkin biar lebih sedikit beda gitu dari yang biasanya. Karena kemarin-kemarin aku referensinya baru dari Witri School aja. Gitu. Oke, aku berarti akan langsung masuk ke ini ya, start. Ada Python string, list, tuple, set, kemudian dictionary. Oke. Sebelum kita masuk di apa? Kondisional ya, di control statement, kita akan membahas tentang dictionary dulu ya. Nah, ini. Nah, jadi di dalam Python itu ada namanya dictionary. Dictionary itu sebenarnya salah satu data collection juga, yang dimana tuh sifatnya itu kita bisa mapping, gitu. Mapping atau mapping type gitu ya, ininya. Sebutannya itu mapping type. Nah, kenapa mapping type? Karena indeksnya itu tuh sudah kita tentukan untuk format indeksnya gitu. Penamaan indeksnya juga udah kita tentukan. Nah, dalam hal ini dictionary itu kita sebut sebagai objek gitu. Kalau di JavaScript biasanya kita sebutnya objek gitu. Makanya ada JSON ya, JSON object. JSON itu singkatan dari JavaScript Object Notation. Nah, di Python itu ada namanya dictionary, yang dimana itu secara format itu mirip-mirip seperti objek atau JSON. Tuh. Nah, indeksnya itu udah ketahuan ya, biasanya kita sebutnya itu key ya atau key. Ya, key itu berarti kata kuncinya gitu. Kuncinya apa? Kemudian value. Value itu berarti isinya gitu. Isi dari kuncinya itu apa? Nah, gitu.
Jadi pair value ya, key value pairs gitu. Biasanya ditandai dengan ini ya, curly brackets ya. Kita sebutnya curly brackets atau kalau di bahasa Indonesia aku sebutnya kurung kerawal gitu. Kurung kerawal. Terus dipisahkan ya, separasi dengan koma, yaitu tandanya bahwa itu tuh punya beberapa value di dalamnya gitu. Nah, seperti ini contoh penulisannya. Capitals, terus di sini ada key-nya Maharashtra, Mumbai, Gujarat, dan sebagainya. Itu berupa key-nya sama value-nya yang satu pasang gitu. Kemudian ada numbers, ini bisa jadi key juga ya, angka tuh bisa jadi key. Kemudian value-nya itu bisa apapun, gitu. Bisa angka, bisa boolean, bisa value juga gitu. Nah, umumnya kalau di dictionary key itu berupa string maupun integer biasanya. Nah, itu bisa kita sesuaiin aja. Kita mau pakai apa gitu ininya, key-nya gitu ya. Nah, ini example satu, misalkan aku punya apa dictionary ya. Dictionary-nya itu ada ini fruit gitu key-nya. Nah, value-nya itu macam-macam, bisa dalam bentuk string, bisa integer, bisa juga dalam bentuk list gitu. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada key-nya fruit. Nah, value-nya itu adalah list dari buah-buahannya. Terus flower, key value-nya itu list dari nama buahnya. Nama bunganya, sorry. Gitu. Nah, terus nanti di dalam apa di dalam listnya itu nanti bisa ada ini lagi, bisa ada dictionary lagi. Nah, itu bisa terjadi. Jadi bisa sampai nested gitu ya. Ininya apa? Dictionary-nya itu bisa sampai nested. Nah, ini contoh untuk yang apa? Yang pakai tuple ya di sini. Jadi bisa pakai dalam kurung juga seperti ini. Nah, ini. Nah, ini cuman apa untuk outputnya aja gitu. Bisa bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, ini sebenarnya dia merujuk ke ini ya, langsung menjadi sebuah string gitu. Kemudian, nah ini following outputsnya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin ya, sini ada sedikit perbedaan. Nah, ini tuh sebenarnya satu string, ya, satu string, satu nama. Satu string ini itu menjadi key-nya. Kemudian countries-nya ini menjadi value-nya. Nah, terus kalau di sini itu benar-benar tuple, jadi kepisah dia antara ada dua key di sini, New Delhi sama New York. Terus value-nya capitals gitu. Nah, itu bisa dalam bentuk seperti itu juga. Terus Python doesn't accept multiple objects such as list as key and raise type error. Nah, misal objeknya itu mutable ya, itu tidak bisa. Dia bakal error seperti ini gitu. Tapi kalau tuple bisa ya. Di sini ada keterangannya only a number, string or tuple can be used as key. Gitu. Sedangkan kalau apa? Kalau list itu nggak bisa jadi key. Gitu. Bakal error karena biasanya list itu jadi value biasanya kalau di dictionary. Kemudian you can assign a value to more than one keys in a dictionary, but a key cannot appear more than once in a dictionary. Nah, contohnya itu misal ini ya, aku punya banana, fruit, rose flower, lotus flower, mango fruit. Nah, ini tuh key-nya itu kan beda-beda ya semuanya ya. Nah, itu akan dijadikan apa ya sebagai dianggap sebagai value yang unik gitu atau key yang unik gitu. Unik itu maksudnya nggak ada satupun dari key-nya ini itu yang sama gitu. Makanya pada saat kita print hasilnya keluar semua. Nah, kalau kita perhatiin yang D2 itu ada fruit banana, flower rose, fruit mango, flower lotus. Nah, di sini kalau kita perhatiin fruitnya itu ada dua key-nya gitu. Nah, yang akan terjadi adalah dia akan nge-replace untuk
value dan juga key yang lama gitu, pairs yang lama itu akan di replace dengan yang paling baru. Yang paling baru itu berarti yang paling kanan gitu. Makanya di sini outputnya yang diterima adalah fruit itu sama dengan mango, flowernya lotus gitu, yang paling baru gitu. Sedangkan yang lama itu diabaikan gitu. Karena hukumnya kalau dictionary itu tuh tidak bisa mengambil multiple apa duplicate value ya di sini. Nih, do not allow duplicate value gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk Python dictionary operatornya itu eh apa ya? Sama seperti ini. eh Biasanya ya kalau kita mau mengeset value dalam key tertentu ya, misalkan di list itu berarti indeks keberapa yang mau kita change gitu, yang mau kita ubah nilainya. Nah, itu. Di dictionary juga sama, tapi yang menjadi indeks itu adalah key-nya. Extract or assign the value mapped with key gitu. Jadi misal di sini aku punya D1, B berarti nanti yang didapatkan adalah angka 4 gitu. Nah, kemudian D1B sama dengan Z berarti kita nge-assign value baru ya, menggantikan bahwa angka 4 ini menjadi huruf Z gitu. Yang ada di B gitu ya. Nah, itu. Kemudian untuk penulisannya itu bisa pakai ini ya, tanda tegap seperti ini ya. Nah, tanda tegap itu berarti union of two dictionary objects returning new object gitu. Jadi kayak menggabungkan keduanya gitu. Berarti di union. D3 sama dengan D1 union D2 gitu. Terus kalau kita print maka hasilnya adalah penggabungan antara D1 sama D2. Di merge ibaratnya. Kemudian bisa pakai sama dengan augmented dictionary union operator. Nah, augmented itu berarti nanti yang ini, kalau yang ini, itu kan dia jadinya D3 ya, berarti yang baru gitu. Maksudnya jadi apa dictionary yang baru. Nah, sedangkan kalau pakai augmented ya, yang ada sama dengannya, itu berarti nanti jadinya yang D1-nya itu yang menghasilkan nilai ini gitu, kayak mengubah gitu. Mengubah D1 itu, yang value yang sebelumnya itu cuma segini, diubah jadi ini ditambah ini gitu. Jadi apa ya? Jadi ke merge gitu, ke gabung, ke join gitu. Gitu. Jadinya yang D1-nya. Kalau yang ini kan dia D3-nya gitu untuk new object. Seperti itu ya, teman-teman. Yang ini aku udah sempat bahas kemarin ya, ada intersection. Apa namanya kemarin? Coba ya kita lihat ya di bagian set. Nah, ini ada namanya tuh update ya. Nah, kalau update tuh berarti yang set satu yang akan diupdate menjadi hasil difference-nya kayak gitu. Nah, kurang lebih sama. Oke, kita lanjut lagi. Next. Nah, untuk mengakses dictionary item itu seperti biasa kita bisa pakai seperti ini ya. Itu udah paham ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan key-nya itu ternyata nggak ada, maksudnya nggak ada di dalam ininya, apa di dalam dictionary-nya itu akan nge-produce error gitu. Bahwa itu tuh tidak ada kayak gitu, tidak ada value-nya. Itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Terus kita bisa pakai get juga ya. Get method itu berarti returns the value mapped to the given key. Berarti misal aku mau dapetin value dari key tertentu itu bisa pakai dot get key-nya. Misal ini dot get Gujarat. Nah, berarti nanti Gujarat yang Gandhinagar ini yang keluar gitu sebagai value-nya. Karnataka berarti nanti yang Karnataka gitu value-nya. Oke, itu sama aja. Nah, kalau misalkan nih kita pakai dot get itu dia tidak akan
menghasilkan error apabila key-nya itu tidak ada gitu. Nah, jadi outputnya itu non. Kalau misalkan ternyata Haryana itu di dalam sini itu nggak ada gitu contohnya. Kayak Haryana sini nggak ada. Nah, itu dia nggak akan menghasilkan error. Outputnya non gitu. Nah, itu kelebihan kalau pakai .get ya gitu. The get method accepts an optional string argument if it's given and if the key is not found, the string becomes the return value. Nah, ini kalau misalkan ternyata not found ya, Haryana ini tidak ada di dalam dictionary yang kita targetkan, ya itu nanti bisa kita buatkan pengganti outputnya gitu, berupa string, yang not found seperti ini, atau mau diganti dengan apa teks yang lain juga bisa gitu. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Kemudian untuk mengganti item di dictionary-nya itu we can create dictionary object with built-in dict function. Oke, bisa pakai dictionary. Ini hasilnya sama aja ya. Ini dia pakai konstruktor ya sebutnya ya. Kalau ini kita langsung pakai curly brackets. Tuh. Dictionary from list of tuple. Oke, nah ini bisa ini ya, apa bisa menjadi dictionary ya. Apa list of tuple itu bisa menjadi dictionary kalau kita masukkan ke dalam konstruktor dictionary. Nah, kemudian tuple itu sendiri juga bisa jadi dictionary juga gitu. Kemarin kan kita udah sempat belajar ya, syaratnya itu adalah kita membuat dua ini ya, apa dua eh, round brackets tuh di sini. Dimasukin ke dalam bracketnya dictionary. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga bisa pakai keyword argumen. Jadi kita tinggal pakai konstruktor dictionary dalam kurung ya A sama dengan 100, B sama dengan 200, nanti hasilnya udah pakai curly brackets. Tuh, itu sama saja. Oke, kita next. Nah, untuk meng-add dictionary item itu cukup sederhana. Jadi nama dictionary-nya apa, kemudian pakai kurung kotak, nama key-nya apa yang baru sama dengan value yang baru apa gitu. Nah, ini ya, dia update ke yang baru, yang terbaru. Ini yang before ya, Laksmannya ini di sini 91. Kemudian di sini kita ganti Laksmannya jadi 95. Nah, ini langsung jadi 95, langsung berubah gitu. Langsung update di situ. Nah, ini kalau misalkan tidak ada, ini kalau misalkan ada indeksnya, gitu, ada key-nya. Kalau misalkan tidak ada, berarti dia menambahkan. Gitu. Nah, ini contoh, misal di sini aku tambahkan key Krisan. Krisan sebenarnya 74. Nah, sedangkan di apa dictionary yang sebelumnya itu nggak ada Krisan. Itu, makanya dia akan menambahkan Krisan itu. Tuh, menjadi pair yang baru. Terus bisa pakai update juga ya. You can use the update method in the class in three different ways. Oke, ini yang ways pertama ya. Argument is another dictionary. Value of key common in both dictionary is update for new case. Key value pair is add in the existing dictionary. Oke. D1 dot update D2. Oke, kita punya marks. Kemudian kita print hasilnya. Kemudian punya marks 1 ini. Kemudian kita update, maka nanti hasilnya seperti ini. Oke. Jadi di merge ya. Ada Savita, kemudian Imtias, Laksman, David. Di sini ada syarat masuk Mustaq, Laksmannya diupdate jadi 89 gitu. Berarti kayak ibaratnya itu kayak dia nge-merge gitu, nge-join gitu ya, jadi satu. Jadi yang apa yang masuk yang kena pengaruh itu yang marksnya gitu. Oke, kita lanjut. Terus update with iterable ya, contohnya seperti ini. Itu juga bisa ya, mau pakai tuple ya, tuplenya itu
di dalam list beberapa tupelnya itu sama aja kayak kita mengupdate juga isinya. Nanti hasilnya sama seperti yang di atas. Gitu. Terus bisa pakai keyword argumen juga cara update-nya itu sama seperti biasa. Kemudian pakai unpack operator to a dictionary object unpacks it to a list of tuple is tuple with key and value. Oke, kita lihat outputnya. Nah, ini berarti ada mark, kemudian ada mark 1. Di sini ada new marks. New marks-nya berarti marks, mark 1. Oh iya, sama aja ya. Jadi kayak kita nge-update-nya gitu pakai unpack operator ya, pakai bintang 2 kali. Itu hasilnya sama. Oke. Kalau misalkan ada 3 juga bisa lebih ya. Jadi koma, bintang-bintang, marks 2 gitu. Contoh. Terus union operator berarti menggabungkan jadi satu, sama juga. Kemudian kalau yang ini berarti dia sekalian ngupdate untuk yang apa? Yang list yang apa? Dictionary yang pertama ya, yang D1-nya. Oke, kita next lagi. Remove dictionary item, kita bisa pakai del ya, delete ya, yang mau di delete kayaknya yang mana, misal punya 10 20 sampai 40, yang mau kita delete adalah 20. Nah, nanti yang 20 itu akan kehapus gitu. Nah, kalau misalkan delete-nya itu tidak dimasukin indeksnya, maksudnya nggak dimasukin key-nya itu key yang mana, dia akan remove whole ini ya, untuk semua ini apa, semua dictionary-nya itu akan kehapus gitu sampai ke memorinya gitu. Nah, tapi di sini jadinya hasilnya error gitu karena numbers-nya itu ibaratnya kayak tidak terdefinisi gitu. Karena langsung di memorinya yang dihapus gitu. Nggak cuman value-nya yang dikosongkan gitu. Kalau value yang dikosongkan itu kita bisa pakai dot remove ya, kalau teman-teman ingat yang di list juga ada. Kemudian pop itu di class cause an element with the specific to remove from the dictionary. Oh ya, ini untuk menghapus ya. Misal ngepop 20, nanti yang ke-20 yang kehapus gitu. Nah, tapi nilai yang dikembalikan ini adalah nilai yang dihapus. 20 itu kan berarti 20 ya. Nah, nanti di sini hasilnya 20 gitu. Terus ada pop item. Method in dictionary class doesn't take any argument. It pops out the last insert key value pair and return the same as a tuple. Oke. Kalau yang ini berarti sama aja kayak pop ya, cuman dia nggak ada argumen gitu. Mau mau key yang mana yang dihapus itu nggak perlu, tapi dia udah secara otomatis menghapus yang paling akhir gitu. Last insert key value. Nah, ini contohnya aku pakai dot pop item ya di sini misalkan. Nah, itu dia akan menghapus yang 40 gitu, yang paling paling terakhir gitu. Kalau kita pop lagi nanti dia hapus yang 30 gitu dan seterusnya. Kalau clear berarti dia menghapus semuanya, key sama value pair-nya itu akan dihapus. Kemudian nanti akan mengembalikan curly brace yang kosongan gitu. Tidak ada key maupun value di dalamnya gitu, teman-teman. Kemudian di sini ada view object ya. Method addition view object it contains a list of tuple. Each tuple made up of respective key value pairs ya. Jadi contoh dictionary.items dynamic of key value tuple. Nah, for example, aku punya dictionary seperti ini. Terus aku punya dot items seperti ini. Nanti aku coba cek type-nya. Type-nya itu berarti ya aku print dictionary item ya. Ininya tipenya. Type of object-nya dictionary item. Beda sama dictionary biasa.
Terus isinya seperti ini. Ya, objeknya apa tadi sebutannya, eh ini ya, list of tuples gitu, list of tuples. Itu kalau di JavaScript namanya array of object gitu biasanya. Nah, kalau di Python ada namanya list of tuple. Update numbers dictionary, kita update yang ada di numbersnya 50. Oh iya, itu untuk menambahkan seperti biasa ya. Kemudian ada keys method, return the key object with which is a list of all keys defined in the dictionary. It's a free object. Whenever any update action is done on the dictionary object. Oke, kita bisa pakai keys. Nah, kemudian di sini apa ya, tipenya itu dictionary underscore keys. Kalau yang di atas itu item. Terus, nah dia bakal ngeretun list ya. Kalau yang atas itu ngeretunnya list of tuple. Kalau yang ini which is a list ya, list of all keys defined gitu. Berarti semua listnya, semua key-nya gitu, yang akan diretun. Berarti 10, 20, 30, 40 dan juga 50 kalau misal udah dimodif gitu ya. Kita lanjut lagi, terus kemudian ada namanya dot values. Kalau dot values itu berarti yang dikembalikan itu bukan key-nya tapi value-nya gitu. Nah, value-nya itu berarti ini 10, 20, 30, 40 itu. Itu ya. Bisa jelas ya. Kemudian bisa di looping juga untuk dictionary ya, sama seperti list. Cara loopingnya pun sama ya, pakai for x in numbers. Nanti kita bisa ngelooping x-nya gitu. X-nya itu berarti key-nya ya. Nah, kemudian gimana caranya kalau kita mau mengakses value-nya? Kalau mau mengakses value-nya berarti kita tinggal tambahkan aja seperti ini. Numbers ya, numbers itu kan berarti ini ya. Nah, numbers kalau indeks 10 itu kan berarti 10 maksudnya. Numbers indeks 20 kan berarti 20 dan sebagainya ya. Nah, makanya di sini kita tinggal tambahkan numbers index X gitu. Nah, numbers index X itu kan berarti di looping ya, 10, 20, 30, 40. Berarti numbers index 10 nanti yang akan dikembalikan adalah 10 gitu. Dan seterusnya. Nanti hasilnya seperti ini ketika di print gitu. Sesuai dengan yang ini ya. Gitu. Nah, ini untuk yang contoh eh, yang lain ya. Kita bisa apa looping item. Kemudian kalau item itu kan berarti yang dikembalikan itu list of tuple ya. Nah, list of tuple, tuple-nya yang di looping gitu. Nah, tuple-nya masing-masing itu seperti ini hasilnya. Gitu. Here XD is the tuple element from the dictionary item. We can further unpack this tuple into different variable. Ini kalau misal mau di unpack, nah bisa pakai tambahin ya x, y gitu. X, Y itu berarti apanya tuple-nya itu key sama value-nya yang didapatkan. Ini example 5. Collection of key in dictionary key object can be iterate over. Nah, ini bisa di-iterate juga sama aja. Ini nanti hasilnya berarti yang 10, kemudian ini nomornya yang 10 gitu ya value-nya. Key value. Oke. Terus ini untuk sampel 6. Berarti, oh ya, kalau yang ini berarti kita mau pakai range ya.
Nah, ini misalkan aku punya L gitu. L itu berarti panjang dari dictionary di variable number gitu. Panjangnya berarti ada 4 ya. Ada 4, kemudian di sini ada for x in range 4 gitu ibaratnya. In range 4. Terus di sini print list dalam kurung numbers.keys berarti keysnya ya keysnya itu keys yang apa keberapa. Kemudian di sini dalam kurung X berarti untuk yang pertama gitu, angka 10 dulu. Itu angka 10 baru value-nya dari yang 10. 10, 20, 30, 40 masuk ke sini. Tuh ya, teman-teman. Kita lanjut lagi. Kemudian ada cara untuk mengcopy dictionary ya, cara kopinya itu D1 we send it another table D2. Kalau misalkan D1 ke update, nanti yang D2 juga ke update kalau yang ini. Gitu. Nah, yang ini tuh belum mengcopy sepenuhnya ya. Nah, ini misalkan contohnya aku D1 udah punya nih dictionary-nya. Terus D2 sama dengan D1. Gitu. Nah, aku print di sini. ID-nya D1 ya. ID dalam kurung D1, dictionary D1. Oke. Oke, nah ini apa? ID ini berarti bisa kita buatin juga ya, eh, langsung ya, gitu. Bisa pakai ID itu buat menandakan keunikan dari dictionary-nya gitu. Nah, terus di sini dimunculin D1-nya sama D2-nya gitu. Ini berarti di dalam ini ya, di dalam print-nya. Terus kita melakukan perubahan di sini. D1B itu sama dengan 100 yang tadinya 22. Kemudian nanti kita cek lagi di sini ID-nya udah sama. Nah, kemudian dictionary-nya D1-nya itu berubah gitu. Nggak jadi 22 lagi. Tapi di sini jadinya 100 gitu. Yang di D2 itu juga jadi 100. Padahal yang di D1 doang di sini yang diupdate. Sini 100 D1 aja yang diupdate. Nah, kalau kita cek di sini jadi 100. Kemudian yang D2-nya juga ikutan jadi 100. Nah, itu hal ini membuktikan bahwa eh, dia itu tetap dianggap sebagai referensi aja, tapi kita belum mengcopy dictionary-nya. Gitu. Nah, untuk menghindari hal tersebut, buatkan sebuah kopian dictionary dengan menggunakan copy gitu. Seperti ini. Copy, nanti hal apapun yang kita ubah dia tidak akan mempengaruhi dari D2-nya gitu. Misal D1 yang B-nya diubah jadi 100. Itu nanti yang D2 itu yang huruf B-nya itu tetap 22 di sini. Itu nggak jadi 100 karena ini adalah kopian gitu. Kopian bukan dictionary referensi dari referensi yang sama. Itu ibaratnya. Bisa dipahamin ya. Kita lanjut lagi. Kemudian untuk nested dictionary itu sama seperti yang aku bilang tadi. Di dalam dictionary bisa ada dictionary lagi seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke konsep JSON ya sebenarnya. Jadi kita bisa buatin file JSON itu isinya adalah bank datanya. Bank data dalam bentuk JSON, format JSON. Oke, untuk teman-teman yang sudah hadir, minta tolong jangan lupa presensi ya, supaya nanti teman-teman bisa dapat sertifikat ya untuk di hari keempat. Oke, kita lanjut lagi. Di sini example 1, aku punya Mahes, Madavi, Michel, di dalamnya itu dictionary lagi, terus di looping. Marklist.items, ya berarti yang ini dot item, itemnya seperti ini. Yang kemudian yang dimunculkan adalah K sama V-nya gitu. Karena ada Mahes sama ini value-nya. Nah, nanti kita bisa cek isinya. Mahes sama dengan value-nya adalah dictionary itu sendiri dan seterusnya.
Nah, terus kita bisa mengakses sampai ke dalam-dalamnya juga ya. Misal aku ngedet ya, ngeget, sorry ngedet, ngeget di sini. Yang di get itu Madafi. Nah, Madafi ini. Nah, terus di dalam Madafi itu ada dictionary. Nah, di sini berarti ada key sama value-nya juga gitu. Nah, misalkan aku mau dapetin match-nya, berarti nanti tinggal disambung aja pakai kurung kotak seperti ini. Jadi kita bakal dapat match-nya gitu ya. Terus di sini objek sama dengan marklist Mahes. Berarti Mahes ini ya jadi referensinya. Kemudian objek dot get PHY. Berarti yang didapatkan itu adalah get PHY-nya ya. Berarti 60 ya di sini ya. 60 mark marklist Mahesh dapat PHY sama matnya berarti yang ini. Object.get PHY, iya benar ya, di sini 60 ya hasil. Tuh yang atas itu 68. Nah, kemudian di sini marklist Michel, berarti Michelnya dapat, baru kita dot get match, berarti dapatnya 71. Ya, betul. Seperti itu. Metodenya ada banyak, ada clear, copy, from keys, dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa pelajari. Oke, untuk yang apa? Untuk yang dictionary aku rasa udah cukup. Kita balik lagi masuk ke kondisional ya. Oke, masuk ke kondisional. Nah, berarti masuknya di sini ya, control statement. Nah, jadi conditional statement itu biasa kita sebut juga control flow. Python program control flow is regulated by various types of conditional statement, loops and function gitu. Jadi ada apa? Beberapa type-typenya gitu ya, bervariasi. By default, the instruction in a computer program are executed in a sequential manner ya. Ininya apa untuk implementasinya itu biasanya sequential manner dari atas ke bawah atau dari start ke akhir. However, such sequentially executing program can perform only simplistic tasks. We would like the program to have a decision-making ability so that it perform different steps depending on different condition. Oke, jadi kita bisa membuat kondisinya itu lebih dari satu ya. Most programming language Python provide functional to flow execution ya. Jadi bisa di provide gitu. Nah, ini untuk konsep decision makingnya contohnya ada seperti ini. Tuh, ada sebuah case di sini ya, perumpamaannya. Ada sebuah case yang dimana itu misal aku dihadapi dengan ini ya ujian ini apa kelulusan gitu. Misalkan aku kelas 3 SMK gitu, ikut UN gitu. Ya udah nanti kondisionalnya itu ada dua berarti. Kondisionalnya lulus sama tidak lulus gitu. Nah, kalau lulus nanti aku apa yang akan terjadi, tidak lulus apa yang akan terjadi. Ibaratnya kayak gitulah simpelnya gitu. Ada dua kondisi gitu. Melalui satu case. Nah, namanya adalah if statement. Ada if, elif, dan else. Itu udah satu paket biasanya untuk decision making. Nah, ini sebagai contoh aku punya variabel marks sama dengan 80, resultnya string kosong. Kemudian di sini ada kondisional sama expressionnya. Jika marks itu kurang dari 30, maka dia akan uh, violet ini akan masuk ke dalam variabel result. Result kan awalnya kosong ya. Tuh. Nah, ini berarti marks ini dia memenuhi atau tidak? Tidak ya, karena marks itu 80. Berarti ini di skip. Nah, kemudian Mars lebih besar dari 75 gitu. Mars itu kalau kita lihat 80, berarti benar, lebih besar dari 75. Maka nanti hasil dari result adalah pass with distinction. Kalau misal tidak dari kedua-duanya, ya berarti opsi terakhirnya adalah ini, pass. Gitu. Terus di sini outputnya pass with distinction. Oke, kita lanjut lagi.
Kemudian ada match statement. Nah, match ini itu untuk ini ya, apa, sama seperti switch sebenarnya, kayak switch case. Kalau di JavaScript ada namanya switch sama case ya. Nah, kalau di Python dia pakainya mesh. Nah, di sini misalkan aku buatkan satu ini ya, apa, satu function namanya check vowel dalam kurung argumen n gitu. Terus di dalamnya match n, ya. Match n itu berarti argumen yang dimasukin itu akan dicocokkan dengan case-case yang ada di dalamnya gitu, yang ada di dalam match. Bukan di dalam function ya, tapi di dalam match. Kalau misal huruf A yang diberikan, maka dia akan ngereturn vowel alfabet. Kalau huruf E, vowel, dan sebagainya. Kalau misalkan ternyata tidak ada, ya, misalkan huruf M, ya, yang diberikan di sini, maka outputnya itu dia ngambil case yang ini. Gitu. Karena tidak mendefinisikan isinya. Bukan salah satu dari yang ini, yang ada di sini. Gitu. Maka dia akan ngereturn simple alfabet. Atau biasanya kita sebutnya konsonan ya. Ada vokal sama konsonan kalau di alfabet. Kalau vokal itu yang A, I, U, E, O gitu. Kalau konsonan itu berarti yang selain itu. Gitu. Ada huruf B, C, itu berarti konsonan. Simple alfabet. Nah, terus ada loops or iteration statement. Jadi di dalam loop itu biasanya kita ada iterasi gitu. Contohnya kalau misal kita pakai while itu ada iterasinya, ada angka yang ditambahkan. Gitu. Karena angka yang ditambahkan itu sebagai apa ya, angka acuan bahwa dia itu urut gitu. Mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Iterasi gitu. Iterasi terus gitu. Dia akan mengulang-ulang terus sampai iterasi itu selesai. If the control goes back unconditionally, it forms an infinite loop which is not designed as the rest of the code would never get executed. Nah, itu kalau misalkan apa, kondisionalnya itu nggak berjalan mulus ya, maksudnya dia tidak memenuhi gitu kondisinya, itu ada kemungkinan dia bakal ngelooping terus. Jadi harus hati-hati dan apa ya, teliti kalau misalkan kita mau membuat expression di dalam apa looping tersebut. Nanti bisa ngehang gitu laptopnya atau komputernya gitu kalau dijalanin karena dia bakal ngelooping terus-terusan. Nah, kalau for itu berarti dia bakal nge-iterasi, iterasi apa, item dari list maupun dictionary. Nah, kalau yang ini while loop ya. Kalau misalnya yang atas pakai for, yang ini pakai while itu. Selama i itu kurang dari 6, dia akan terus mengeksekusi melooping ini gitu. Ya, while i kurang dari 6. Kalau misalkan i-nya itu udah sama dengan 6, berarti kan dia udah menantang expression ini ya, tidak sesuai lagi. Nah, maka dari itu dia tidak akan berjalan, akan stop langsung. Tuh. Terus ada jump statement, bisa pakai break sama continue ya, ini fungsinya sama. Tapi kalau break itu benar-benar apa, benar-benar selesai ya, udah nggak dilanjut lagi. Tapi kalau continue itu dia cuman nge-skip step, satu step itu aja gitu. Nah, ini contohnya while x kurang dari 10 ya, x-nya di sini sama dengan 0. Nah, terus di print sembari dia ngeprint dia akan melakukan mengecekkan dulu x sama dengan 5 atau bukan. Nah, yang pertama x itu kan 0 ya. Nah, berarti kalau bukan sama dengan 5 dia akan nge-skip kondisi ini gitu. Dan dia akan ditambahkan di increment gitu. Ditambahkan satu. Nah, di sini kalau kita perhatikan pada saat print i sama dengan 5, apa x sama dengan 5 ya, masuk, dia bakal apa, munculin pesan breaking seperti ini. Berarti kondisi ini itu memenuhi. Terus break. Nah, setelah break itu udah gak di looping lagi gitu. Padahal seharusnya kan x kurang dari 10 itu kan harusnya sampai
9 kan harusnya. Nah, tapi dia udah break di 5 karena dia memenuhi kondisi ini, X sama dengan 5. Makanya dia tidak melanjutkan lagi. Karena ada keywords ini, kata kunci. Ada break. Kemudian continue statement. Nah, itu misalkan nih aku punya tulisan Python ya, punya string Python, itu aku looping ya dengan menggunakan variabel letter. Nah, jika letternya itu sama dengan H, maka dia akan continue. Nah, continue itu berarti dia tidak akan mengeksekusi sintaks yang ada di bawah if ini. Dia akan nge-skip yang di bawahnya. Dia akan langsung apa istilahnya iterasi lagi gitu, mulai lagi dari atas gitu. Makanya di sini huruf H-nya nggak ada ya sebagai outputnya ya. Kenapa? Karena di sini ketika letternya sama dengan H, maka dia akan nge-skip continue. Bisa dipahamin ya teman-teman. Oke, kita next lagi. Nah, ini decision making ini sama aja seperti if statement sih, seperti biasa. Nah, ini kalau misalkan kita mau pakai single statement ya. Single statement seperti ini, jadi cuma cukup pakai satu line aja. Kondisional, expression, dikasih masuk ke dalam kurung, titik dua, baru apa yang akan terjadi. Kita lanjut. Nah, if statement itu sama aja seperti conditional statement. Ini aku, nah ini sempat dibuatin flowchart juga ya. Jadi buat merancang logiknya gitu. Nah, misalkan main itu biasanya digunakan untuk apa ya? Untuk start gitu. Start kita membuat konsep flowchart. Buat startnya, programnya berjalan. Kemudian di sini ada inisiasi apa variabel. Misalkan di sini variabel diskon sama dengan 0. Kemudian kita input amount-nya ya. Misal mau pakai input yang bawaan Python itu juga bisa kita input. Kemudian nanti di sini akan ada pengecekan gitu. Makanya di sini ada dua arah gitu ya, ada yang ke kiri sama ke kanan. Nah, dicek apabila jumlah yang diinputkan ya amount-nya itu lebih besar dari 1.000 berarti true. Kalau tidak berarti false. Nah, misalkan yang aku inputin itu misal 3.000. Nah, berarti kan true. Nah, ketika true berarti diskonnya itu sama dengan 3.000 dikali 10 berarti 30.000 dibagi 100. Nah, itu berarti diskon 300 ya, dibagi 100 di 3.000, 30.000 berarti dikurangi nolnya 2 jadi 300 ya. Nah, diskonnya itu 300 rupiah gitu. Nah, dapat diskon 300 rupiah, nanti dapat hasilnya itu outputnya adalah amount-nya ya 3.000 dikurang 300 berarti nanti hasilnya adalah 2.700 gitu, dapat diskon. Nah, tapi kalau misalkan tidak lebih besar dari 1.000, misalkan yang aku input itu misalkan cuman 500, ya udah dia langsung ke false di sini gitu. Langsung ke false, amount-nya 500 dikurangi 0, nggak ada diskonnya gitu. Nah, terus dapat N gitu. N itu berarti akhir dari programnya itu dijalankan gitu. Nah, itu secara diagram flowchart itu seperti itu. Nah, untuk apanya ciri-cirinya ya. Jadi ada beberapa bentuk di sini ya. Kalau di flowchart itu biasanya kalau oval seperti ini tuh untuk inisiasi awal biasanya untuk start sama end ya. Kemudian kalau kotak persegi panjang seperti ini tuh biasanya kalau kita mau membuatkan variabel gitu, variabel atau memberikan nilai ke dalam sebuah variabel gitu pakai kotak.
persegi panjang. Kemudian kalau jajaran genjang seperti ini itu berarti kita nginput sesuatu gitu. Atau ada operasi yang dijalankan di sini gitu. Nah, contoh kayak output juga jajaran genjang ya di sini ya. Nah, itu berarti dia ada operasi sesuatu di sini. Nah, kalau misalkan bentuknya itu seperti ini ya, seperti apa belah ketupat, nah itu berarti kondisional. Ada dua ini ya, ada dua kondisi. Nah, terus ini berarti formula atau initiate sebuah proses. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk rumusnya ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini kalau misal apa ya, mau buatin flowchart ya, konsep flowchart, tapi masih menggunakan conditional statement seperti ini, false sama true-nya. Terus nanti outputnya akan bergabung di sini menjadi sebuah kesimpulan. STM7. STMT itu maksudnya statement ya. Jadi di sini statement satu, statement 2, statement 3 gitu. Misalkan ada banyak banget gitu statement ketika expressionnya true. Tuh. Terus ada if else juga ini. Oke, ini kalau misalkan kita mau bikin program ketika kita tuh mau apa ya memberikan persyaratan kalau kita mau bikin sebuah votingan. Ya, votingannya itu tapi syaratnya itu harus orang-orang yang umurnya itu di atas 18 tahun gitu atau sama dengan 18. Nanti outputnya dalam bentuk teks seperti ini. Nah, ini cukup sederhana ya. Nah, kemudian ada elif juga. Kalau elif itu else if ya sebenarnya. Singkatan dari else if. Yang dimana itu ada expressionnya juga. Jadi konsepnya kondisionalnya itu dia bercabangnya bisa sampai banyak gitu. Nggak cuma if sama else aja gitu. Bisa sampai bercabang banyak. Nah, ada elif expression 2 sama expression 3. Kalau expression satu itu tidak memenuhi, dia akan mengecek di expression 2. Kalau nggak memenuhi juga di expression 3. Dan seterusnya. Kalau nggak memenuhi juga semuanya, itu dia akan masuk ke else. Jadi else yang akan dijalankan. Tuh. Nah, ini untuk salah satu format else if ya. Jadi bisa jauh lebih apa kompleks gitu. Nah, ini contohnya ya. Aku pun bikin sebuah program, dia memasukkan input ininya, jumlahnya itu berapa. Nah, misalkan ternyata amount-nya itu lebih besar dari 10.000 ya. Berarti yang aku input misalkan 20.000, berarti true. Nah, nanti diskonnya berarti 20.000 ya dikali 20 ya. Berarti berapa itu? 400.000 ya. 400.000 dibagi 100. Berarti aku dapat diskon berapa itu? 4.000 ya. Dapat diskon 4.000. Nanti outputnya berarti amonnya 20.000 dikurang 4.000 berarti outputnya 16.000. Tuh, bener ya seperti itu ya. Kalau aku tolong di. Nah, kalau misalkan ternyata yang di input amonnya itu ternyata cuman 9.000. Nah, berarti false kan? 9.000. Nah, terus ternyata 9.000 itu masih lebih besar dari 5.000. Nah, berarti dia akan dapat formula diskon yang ini. Gitu. Nah, kalau yang ini kan dikali 20%. Kalau yang ini dikali 10% diskonnya, dapat 10%. Kalau misalkan apanya amount-nya itu di antara 5.000 ya, between 5.000 sampai 10.000.
Oh iya, nested if ya. Oh. Itu nanti mungkin di bawah ada ya. Nanti aku coba jelasin itunya. Nested if-nya apa Rizky. Thank you. Nah, itu kalau misal range-nya itu di atas 5.000 sampai 10.000, maka dia akan mendapatkan diskon 10%. Kalau ternyata range-nya itu adalah 1.000 sampai 5.000, berarti dia dapat diskon 5%. Kalau tidak, berarti diskonnya 0. Gitu. Jadi ini pengaplikasian Airlinks. Nanti bakal seperti ini. Nah, ini udah langsung nested if ya. Apa Rizky ya. Nah, ini tapi sebenarnya kita bisa pakai elif gitu di sini. Cuman kalau kita belum pakai elif, kita bisa pakai nested if. Tuh. Nah, logiknya itu sama seperti yang aku jelasin tadi. Misalkan aku punya amount 2.500. Nah, 2.500 berarti yang di print di sini 2.500 ya. Nah, kita cek jika amountnya lebih besar dari 10.000, dia dapat diskon 20%. Nah, kalau tidak berarti else. Kemudian dicek lagi, lebih besar dari 5.000 enggak? Enggak, ternyata else lagi. Itu masuk, baru dia masuk ke nested if yang ketiga. Tuh. Dicek lagi, dia lebih besar dari 1.000. Iya, lebih besar karena amountnya kan 2.500. Gitu. Nah, berarti dia akan dapat diskon 5% gitu. Yang dimana berarti 2.500 ya dikali 5 berarti berapa tuh? Berarti 12.500 ya. Oke. 12.500 dibagi 100 berarti berapa itu? Cuk, dapat diskon 125 rupiah ya, berarti ya. Heeh. Dapat diskon 125 rupiah, berarti 2.500 dikurangi 125 gitu. Berarti dia dapat diskonnya, dia dapat totalnya itu diskon harganya 2.375 ya berarti ya. Tuh. Nah, ini buat ngetes amount-nya masing-masing ya. Nah, sorry ya kalau misalkan aku perhitungannya ada yang keliru, mungkin karena itu aku asal langsung nyoba aja. Nanti bisa dicek aja teman-teman. Tapi kalau secara logik nangkep ya. Nah, ini untuk pengaplikasiannya kalau pakai else if ya. Jadi kita nggak perlu pakai nested if seperti ini, tapi bisa langsung dengan indentasi yang sama aja langsung seperti ini if elif else gitu. Lebih singkat ya dan lebih simple. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk yang nested if-nya tadi sama seperti sebelumnya. Sebenarnya tinggal dikombinasiin aja. Oh, ini kalau mau pakai modulus ya, sama aja konsepnya. Kita lanjut. Nah, ini kalau match case, ya match case statement itu berarti match variabelnya apa, nanti dia ngereturn value-nya apa gitu di sini. Kalau ternyata yang di input itu tidak ada di salah satu di dalam yang ada case yang ini, maka dia akan invalid day number. Nah, penulisannya nanti diganti underscore ya. Underscore itu berarti selain yang ada di atas. Tuh. Nah, ini angka 7 ya yang di input ya. Kalau angka 7 kan berarti nggak ada ya indeksnya. Berarti invalid masuknya. Gitu. Nah, ini kalau misal combined itu berarti kita bisa memasukkan value yang lain gitu. Nah, ini di dalam satu case gitu. Misal baik admin maupun manajer nanti outputnya itu adalah full access. Gitu. Nah, nanti dia akan menghasilkan full access kalau misalkan yang kita mau akses itu adalah manajer. Gitu. Kalau kita tuliskan admin, dia dapat full access juga gitu. Ibaratnya tuh kayak kita nggak perlu buatkan dua case yang dimana itu yang di return adalah akses yang sama gitu. Misalkan seperti itu. Jadi kita nggak perlu membuatkan satu lagi di bawahnya ini, itu nggak perlu. Jadi kita tinggal
memisahkan dengan ini ya, dengan apa, tanda pentung apa ya, tegap ini. Aku lupa namanya apa ini. Itu ya, teman-teman. Nah, ini list as argumen in match case statement. Oke, ini aku punya apa? Punya function greeting dalam kurung argumen detail. Kita cek detailnya. Case-nya time, name, dia nge-return, bintang names-nya, message-nya. Oh iya ya bisa. Jadi case-nya itu bisa dalam bentuk list seperti ini ya. Nah, nanti formatnya itu time, namanya gitu, nama orangnya gitu misalkan. Nah, greeting morning Raffi. Berarti nanti yang di-return adalah good morning Raffi. Tuh. Nah, di sini bisa langsung pakai apa namanya kemarin ya. Pakai format ya. Pakai format string. Kita bisa langsung pakai format string di sini. Nah, format string diawali dengan F seperti ini. Tuh. Nah, kemudian misalkan mau pakai keywords ya. Augmented gitu. Kita sebutnya augmented keywords. Nah, augmented keywords nanti bisa pakai bintang seperti ini. Jadi namanya itu bisa lebih banyak gitu. Nah, nanti dia looping name-nya. Di looping name-nya terus apanya pesannya itu macam-macam. Ada apa good evening siapa gitu. Good evening Kajal yang pertama, good evening Praven, good evening Lata gitu. Jadi dia nge-looping 3 kali ya, karena yang di-input di sini ada 3 gitu, 3 nama. Untuk time-nya tetap 1 gitu. Bisa dipahamin ya teman-teman. Terus ini kalau misal ada if ya, ada if di dalam case, if in case clause, Python match expression against literal cases. Include if statement in the case clause for conditional computation of match variable. Ini if amount sama duration. If amount-nya kurang dari 10.000, maka dia akan nge-return amount-nya berarti 10 dikali 10 dikali durasinya dibagi 100. Oh iya. Nah, ini kalau misal kurang dari 10.000. Kalau lebih besar sama dengan 10.000, berarti di sini contohnya kita input 15.000, maka amount kali 15 berarti 15.000 dikali 15 dikali durasinya itu 3 baru dibagi 100. Oke, seperti itu. Jadi ibaratnya itu kayak apa kita mau apa ya punya cache amount sama duration tapi di sini ada if-nya dulu gitu. Ada apa? Ada kondisionalnya dulu. Dia mau ngecek dulu nih, dia tuh amount-nya itu lebih besar dari sama dengan 10.000 atau kurang. Antara dua ini dia akan memilih mau cache yang mana gitu. Oke. Kemudian masuk ke loops ya. By the way, aku baru nyadar udah jam 9:10 ya. Sebentar. Yang lainnya udah pada selesai belum? Oh iya, masih ada beberapa yang ini ya, yang masih join ya. Gak apa-apa, kita lanjut ya. Sampai ke loops. Yang loop ini kayaknya udah cukup ini ya, paham ya. Tadi udah sempet aku jelasin. Nah, ini loops itu ada kondisional juga sebenarnya. Nah, kondisionalnya itu adalah ketika dia sudah tidak memenuhi expressionnya, itu dia akan berhenti loopingnya. Kalau dia masih memenuhi, maka dia akan apa? Akan berbalik ke kondisi atau tetap jalan gitu. Kondisi kondisi loopingnya itu tetap jalan. Kalau false berarti akan berhenti. Ada while for nested.
Itu ya. Itu kayaknya udah cukup jelas. Nah, ini bisa pakai apa? Iterate for ya, diawali dengan for, kemudian di sini ada iterating variabelnya in sequence-nya. Berarti ini adalah list-nya gitu. Atau mungkin sesuatu yang akan kita looping gitu, sequence ini. Tuh ya. Nah, ini contoh misal for loop with string. For loop with string, aku punya string di dalam Zen ini, terus di Zen-nya ini di looping, bentuknya char, if char not in a e i o u, maka dia akan ngeprint charnya, n-nya itu, oh iya ya, diakhiri dengan empty string ya. Oke. Oh iya, ini berarti mau ngeprint semua string yang ada di sini, tapi yang tidak masuk ke dalam ini a e i o u. Maksudnya tidak apa yang vokal ya, yang a i u e o ya, yang vokal huruf vokal letter itu tidak masuk. Makanya di sini konsonan semua yang di print itu. Terus kalau mau tuple yang di looping juga sama aja kayak dictionary, list juga sama, bisa dikombinasiin dengan kondisional, pakai range object juga bisa. Nah, nanti ketentuannya ada start, stop sama stepnya gitu. Mau diawali dengan angka berapa, stop di angka berapa. Stepnya itu berarti penjumlahannya itu berapa gitu. Nah, ini ya contohnya. Number sama dengan range 5 gitu. Nanti isinya itu 0 sampai 4. Kita coba masukin ke dalam metode list. Kemudian range 10 sampai 20 berarti dari angka 10 sampai 19. Tuh. Nah, ini tuh akhirannya. Ya, berarti 20-nya itu tidak termasuk gitu. Terus misalkan dari angka 1 sampai 10 gitu. Nah, berarti dari angka 1 sampai 9. Nah, tapi di stepnya 2 gitu, di incrementnya 2. Berarti angka 1, 3, 5, 7, 9 gitu. Yang ini ya, yang bakal muncul. Nah, ini for 6 in range 5. Oh ya, ini tetap sama aja sih. Tapi dia apa? Langsung di ini ya, dikasih separator petik apa spasi gitu ya. Bukan dalam bentuk list ya kalau yang ini. Karena langsung di looping. Oke, sequence index. Oh iya, ini berarti lensnya ada berapa? Berarti lensnya misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5, berarti nanti ada 5 yang di looping. Ada 5 item gitu ibaratnya. Range-nya 5. Oke. Loop with dictionary ini juga sama seperti tadi. Ini udah sempat dibahas. Ini yang for else ya. Oke. Oke, berhubung udah jam 9:04, kalau dari aku paling udah untuk segitu aja untuk sesi apanya pemaparan materi 5 days free class pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu membahas membahas materi tentang ini. Berarti hari malam ini kita bahas 3 hal ya. Ada dictionary satu, kemudian yang kedua itu berarti kita bahas conditional statement, kemudian yang ketiga itu adalah for ya, atau looping gitu. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan berhubung udah jam 9:04.
kemarin membahas kalkulator kan Kak, dan kalkulator Kakak berjalan lancar, sedang punya aku belum. Lalu sekarang punya aku sudah berjalan baik dengan versi yang didesain lebih sederhana. Source code di atas yang mungkin bisa dibahas secara singkat aja. Oh iya boleh. Aku coba lihat ya. Rizky hashtag my kalkulator. Oke, aku buka ya pakai PyCharm aja. Teman-teman mungkin ini ya, kalau misalkan ada project atau mungkin ada tugas, ada tas dari kelas free yang dibahas atau yang udah dikerjain mau dicoba dibahas di sini juga boleh kayak Rizky mungkin bisa. Tadi Kak combine-nya ada batasan ideal case nggak Kak? Combine-nya combine yang mana ya? Apa? Indrawan. Combine yang ada di mana Indrawan? Sorry. Coba aku buka programnya si Rizky dulu. Ntar ya. Masih loading, Riz. Sekalian aku baca. Untuk penjelasannya dari kalkulator saya ada 4 hal input dan value A. Input pertama, yang kedua, tipe operasi, kota balinya modulus, switch itu hanya membalik posisi. Oh, iya, iya, iya. Oke. Kamu tambahin ada balik posisi ya. Sip, mantap. Coba aku buka yang ini ya, berarti. Oke. My calculator, try. Oh, udah pakai try di sini. Value A, value B, type switch. Float ya. Oke, tipenya float semua, integer type. Oke. Kemudian switch. Oh, ini kamu pakai logic ya. 01 ya berarti ya. Switchnya. Atau pakai apa? C switch. If C type sama dengan 1, C type-nya sama dengan 1, switch-nya 0, 1, A tambah B, B tambah A, A kurang B, B kurang. Oh gitu. Oh kamu bikin satu-satu ya, Riz? Berarti. Ini input value A, value. Iya ya, aku paham sih maksud. Value A, value B, tipe, type-nya, terus di switch. Type-nya itu kan bisa milih ya. Terus ada perbandingan. Oh, switch-nya ya. Oh, value A. Type satu, type 2. Oh iya, ini ya. Kamu kau bikin kayak gitu ya. If-nya banyak banget. Terus di sini ada zero division ya. Zero division. Else if 4 switch sama dengan satu. Terus ada zero divisionnya juga. Oh gitu. Kebalikannya ya. Terus di sini ada si tab-nya 5. Ini modulus. Unbound local errors. Name. Oh gitu toh. Bentar, di sini kamu pakai bolak-balik ya berarti ya. Tapi if-nya kamu banyak banget. Kakak bisa nggak pakai library, iya, nggak pakai library RE ya kamu ya di sini.
Berarti aku bisa langsung iniin aja dong Python hashtag my calculator dot py gini. Nggak bisa ya. Kamu pakai hashtag ya? Coba aku rename dulu ya. Atau kalau nggak aku pas aja deh. Aku bikin baru. Namanya kalkulator Rizky. Lah, kalkulator. Nah, ini aku kopas di sini aja. Terus yang aku jalanin itu kalkulator Rizky.py. Value A, value B. Tipenya misal aku isi ngasal. And input do not leave empty. Oh ya. Berarti udah ini ya, udah dibikin errornya ya. Ya, oke, sip. Mantap. Berarti eh oh sebentar ya. Wait, wait, wait. Berarti kalau sama yang kemarin punya aku itu bedanya adalah kamu nambahin switch ya di sini ya. Sama ada apa? Ada eh apa sih namanya yang buat try accept-nya ya, buat zero ini ya, zero division, zero division error. Oh, kalau kakak kan pakai library, kalau aku tidak, bedanya cuma itu sih kak. Oh iya, kalau aku pakai RE ya, bedanya aku pakai RE ini ya, gitu ya. Iya, boleh sih. Udah jalan ini. Ya, mantep, Riz. Berarti pakai RE. Iya, benar. Ini bisa pakai apa? Try accept seperti ini nggak apa-apa. Sama aja. Bahas apa itu? Coba. Cuman apa ya? Aku mikirnya kayaknya ini bisa disimpelin deh. Jadi nggak sebanyak ini mungkin if-nya. Misal si type satu switch-nya nol, si type satu switch satu maka ini 20 21 30 31 40 41 kayak gitu. Kayaknya bisa disimpelin gitu. Oh iya, udah selesai semua ya. Ayo ya, sorry sorry. Kalau udah selesai semua bisa dikasih ke aku aja mungkin ininya hostnya yuk. Gak apa-apa. Sorry ya kalau boleh. Nah, thank you, ayo. Mau bahas apa? By the way, aku coba ya buatin yang mirip-mirip kayak punya mungkin. Tapi yang aku pakai library nggak apa-apa. Dictionary, gimana? Dictionary.
Oh iya, oke. Eh, apa, ini bisa kok yuk, kalau mau langsung dijadiin host akunnya masih di breakout room bisa. Nanti Ayu tinggal leave aja, terus nanti tinggal oper ke aku. Itu bisa. Tapi jangan leave meeting for all ya, tapi leave meeting aja. Itu nanti ada pilihannya. Langsung kasih ke aku. Kalau Ayu udah leave. Langsung kayak gitu aja bisa kan yuk? Oke, thank you. Saya dulu pernah ada tugas yang berhubungan dengan dictionary selama masih berkuliah. Tujuan dari tugas ini adalah membaca struktur urutan DNA yang diperoleh dari NCBI. Lalu setelah membaca pas diharuskan untuk menghitung frekuensi dari setiap karakter DNA TGC. Terus ini kenapa ini? Apa? eh, Coba aku ini ya buka ya. Ini nggak apa-apa nih aku buka. Oh, ini kamu punya ini ya, punya project ya. Di sana ada script code-nya, bisa disimak. Oh, yang ini ya berarti ya. Nampai ASNP, read file. Ini buat ngebaca namanya, read, strip, replace, terus di close, itu string. Dipelajari untuk di topik dictionary. Terus gimana ini maksudnya? Dipelajarin gitu. Tapi yang penting kamu udah paham kan konsep dictionary-nya. Dihitungnya pakai dictionary. Frekuensi DNA, ATGC, dan karena diparse dalam bentuk string maka nanti dihitungnya pakai dictionary gitu. Mungkin jadi pembelajaran untuk yang lain. Oh iya, diparsing ya. Diparsing. Contoh contoh kasusnya kamu ngebaca file ya kan. Intinya kamu ngebaca file terus di dalam filenya itu udah ada ininya apa udah ada apa isi datanya tuh kayak yang huruf ATGC itu kan angkanya. Terus diparsing jadi dalam bentuk dictionary gitu ya maksudmu. Intinya kamu nge-read file isinya terus kamu parsing dalam bentuk dictionary. Iya kan? Oh, intinya gitu kan. Oh iya. Iya, bagus itu. Good, good. Semua data itu kita bisa baca terus kita parsing dalam bentuk apapun ya. Mau dalam bentuk dictionary, dalam bentuk list, mau dalam bentuk set tuple gitu. Tinggal bagaimana kita ngedapetin datanya dulu gitu. Dalam bentuk string-string itu udah dalam bentuk list sebenarnya secara nggak langsung. Misal kita baca JSON, dia udah langsung dalam bentuk dictionary sebenarnya. Kita tinggal pakai ini aja, JSON.dump ya kalau teman-teman masih ingat di apa 5 days break class sebelumnya itu ada
di jason.dam gitu. Oh iya. Ya udah, oke. Thank you udah sharing-sharing Rizky. By the way, untuk yang apa? Untuk yang source code yang tadi itu ya nice job ya. Ini udah bagus menurutku. Cuman menurutku ini kayaknya bisa disimpelin lagi. Coba dipikirin logiknya gimana biar bisa lebih simpel lagi. Terus untuk nge-switch-nya antara value A sama value B itu kayaknya nggak perlu satu-satu kayak gini deh. Gitu. Jadi bisa dibikin ini aja. Dibikin dalam bentuk dictionary aja mungkin gitu. Dalam bentuk dictionary itu bisa. Jadi apa ya? Hmm, contohnya gimana ya? Ya nanti aku coba pikirin deh itu. Tapi bisa sebenarnya dibikin. Jadi kita cuman milih switch-nya satu kali aja. Oh, dibikin bentuk string semua nanti tinggal convert gitu. Kayak eval gitu maksudmu atau gimana? Kalau nggak salah ada eval. Jadi tinggal pilih switch satu kali, terus dia nanti udah langsung otomatis penjumlahannya gitu di sini. Nah, misalkan nilai X ini sama nilai Y kan. Nah, ini kan number satu sama number 2. Nah, kalau misalkan dua-duanya itu valid, nanti tuh apa ya? Kita tuh tinggal kayak berarti yang X-nya itu berarti jadi number 2 terus yang Y-nya itu jadi number satu. Kalau misalkan di switch, kalau nggak di switch berarti tetap gitu. Intinya gitu aja sebenarnya. Atau mungkin kita bisa pakai temporary variable. Ini lompat kemana lagi nih? Hitung tahun kabisat. Iya betul, bisa. Hitung tahun kabisat kayak ini ya yang Februarinya apa sampai tanggal 28 ya kalau nggak salah. Itu ya bisa. Betul betul. Iya bisa next project boleh. Ya udah. Paling kalau dari aku itu aja ya teman-teman untuk 5 days free class pada malam hari ini. Ya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Mohon maaf banget karena eh, sampai jam setengah 10. Ya aku sebenarnya pengen sih nyoba buatin switch yang ada di sini. Tapi takutnya teman-teman ini kemalaman gitu. Kemalaman untuk apa membuat atau mendevelop project ini gitu supaya bisa pakai switch. Tuh. Jadi dilanjutin besok aja nggak apa-apa ya. Ya udah paling gitu aja ya untuk sesinya malam hari ini. Aku ucapin terima kasih banyak buat Ayu Harnum, kemudian ada Dia Astari, Hadi Muhaimin, Hairani Salsabila, Akun, Nur Iska, ya ini kayaknya orang-orang yang setia join di kelasku ya, sama Rizky Kurniawan juga makasih banyak dan juga udah cukup aktif buat tanya jawab sama sharing-sharing juga. Makasih banyak ya Riz. Thank you banget ya buat semuanya ya. Aku closing aja untuk sesinya. Selamat malam, selamat beraktivitas dan juga beristirahat. Thank you. Ya, sama-sama dia Dimiastari.